Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah kita di hari-hari ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kompas TV Mutiara Iman rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang menyebut bahwa yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Hadis ini dikutip di dalam kitab Mukhtarul Hadis di hadis 668, dan juga dikutip dari kitab Nasoihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani di halaman 55. Disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa melebur, yang bisa merusak amal-amal. Jadi amal-amal yang kita lakukan, entah itu amal ibadah, sholat, amalan zakat, amalan puasa kita, amalan membaca Al-Quran kita, amalan sodakoh kita, itu akan terhapus karena 6 perkara itu. Dalam hadis itu disebutkan sittatu asya tuhbitul a'mal. 6 perkara ini apa? 6 perkara yang merusak, yang akan menghapus amal-amal yang kita lakukan ini. Disebutkan di situ yang pertama adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Yakni yang pertama itu adalah sibuk dengan mencari kesalahan orang lain. Sibuk dengan aib orang lain. Mencari kesalahan orang lain, kemudian membuat orang lain mencari kesalahan terus, sehingga kemudian ini adalah salah satu amal kita menjadi rusak, itu gara-gara dia selalu menceritakan atau mencari kesalahan orang lain, mencari keburukan orang lain. Mencari keburukan orang lain itu adalah salah satu hal atau suatu perkara yang itu bisa membuat amal kita itu sia-sia. Amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, zakat yang kita tunaikan, ibadah haji yang kita panjatkan, yang kita tunaikan, yang kita laksanakan, membaca Al-Quran yang kita lakukan, berpuasa yang kita lakukan juga, itu akan sia-sia. Itu gara-gara kita selalu terus mencari keburukan orang lain, menceritakan hal buruk kepada orang lain, menceritakan hal-hal buruknya kepada orang lain, mencari kesalahan orang lain. Itu adalah salah satu amal yang merusak amal kita yang kita lakukan itu. Maka jangan sampai kita melakukan perbuatan semacam itu. Fenomena sekarang, fenomena yang terjadi hari ini, orang-orang dengan gagahnya, dengan masifnya memberikan cacian, ujaran kebencian dan lain sebagainya
kemudian menceritakan hal-hal yang buruk. Mestinya hal yang buruk itu harus kita abaikan saja. Tapi kita ceritakanlah kebaikan-kebaikan orang-orang itu. Jangan kemudian kita terus mencari kesalahannya atau mencari keburukannya, sehingga itu menjadi perusak dari amal-amal yang kita lakukan. Pemirsa Kompas TV, program Mutiara Iman rahimakumullah. Berikutnya yang kedua, salah satu hal atau perkara yang bisa merusak amal ibadah kita, amal-amal soleh kita, yang kedua adalah rusak atau hati yang keras, wa qaswatul qalbi, hati yang keras. Hati yang keras ini dia tidak bisa menerima nasihat. Orang lain memberikan nasihat kepada kita tapi mental. Cirinya apa? Cirinya itu adalah ketika kita dinasehati orang, ketika kita dinasehati orang tua, dinasehati guru, dinasehati dosen, dinasehati para kiai, para ulama, mereka tidak mau mengerjakannya. Mereka enggan ya, menerima nasihat-nasihat tersebut, sehingga itu menjadi menjadi penghalang atau menjadi perusak dari amal-amal itu. Ciri yang berikutnya adalah salah satu qaswatul qalbi tadi, ketika dia mendapatkan informasi itu mesti dia akan ditolak ya. Mendapatkan informasi itu dia akan menolaknya, dia tidak mau mengerjakannya. Dan itulah yang kemudian menjadi penyebab rusaknya amal itu. Terhapus semua amal-amal itu. Maka jangan sampai. Jadilah kita menjadi hati yang menerima, hati yang salim, hati yang menerima semua kebaikan-kebaikan itu. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, untuk kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik, menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Kita sering melihat ya, salah satu juga yang menjadi kerasnya hati itu adalah dia tidak bisa memberikan dia selalu, hatinya itu selalu gersang gitu ya. Dia tidak, jadi kalau ibaratkan seperti lahan ya. Lahan itu kalau tandus, gersang, mana mungkin bisa ditanami. Tetapi kalau hati yang lembut, hati yang salim, hati yang selamat, itu ketika ada nasihat, dia pasti akan menerimanya dengan baik, akan menjalankan apa yang menjadi nasihat itu. Dan itulah salah satu menjadi rusaknya iman, rusaknya amal-amal itu, dan semoga kita tidak termasuk hamba yang tersebut, hamba yang begitu. Baik, kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Terima kasih masih bersama kami di program Mutiara Iman Kompas TV. Sahabatku dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan tadi ada 6 perkara yang bisa merusak amal-amal. Yang kedua, yang sudah disampaikan itu adalah yang berikutnya itu adalah hubbud dunya. Hubbud dunya itu cinta dunia yang sangat berlebihan. Mencintai dunia terlalu berlebihan. Cinta dunia yang terlalu menggebu-gebu. Cinta dunia itu apa? Salah satu cinta dunia itu adalah mereka hanya memikirkan dunia,
mengejar sesuatu yang bersifat duniawi, kemudian dia melupakan akhirat. Hanya duniawi saja, akhiratnya tidak dipikirkan. Itu salah satu amal kita akan terhapus, amal kita akan rusak dengan sia-sia. Cinta dunia itu boleh-boleh saja, mencintai pekerjaan, mencintai harta, mencintai seseorang, mencintai kekasih, mencintai siapapun, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena yang berlebihan itu tidak baik. Berlebihan itu tidak baik secara agama. Maka mencintai dunia itu ada wajah dengan batas kewajaran. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Ya. Mencintai dunia, orang di dunia itu tetap dia harus mencari nafkah, mencari harta, mencari macam-macam, mencari jabatan dan sebagainya. Sah-sah saja selama itu didasari dengan niat lillahi ta'ala, niat bahwa ini adalah ladang untuk beramal, untuk amal akhirat. Asal jangan sampai kita terlena, ya, kita tidak memikirkan ada dunia atau akhirat yang akan kekal selamanya. Karena hidup di dunia ini sementara, tidak selama-lamanya. Maka mengejar dunia sah-sah saja. Kita kalau tidak, apalagi sebagai seorang laki-laki ya, seorang suami itu juga harus mencari nafkah. Ketika kita mencari nafkah, kita niatkan bahwa ini untuk menghidupi keluarga kita, untuk niatkan dengan ibadah. Kalau kita sudah didasari dengan ibadah, kalau kita sudah didasari dengan niat lillahi ta'ala, kita didasari dengan niat bismillah lillahi ta'ala, itu insya Allah itu ada nilai akhiratnya. Itu akan ada nilai akhiratnya. Tetapi kalau kita bekerja siang dari pagi sampai malam, mungkin ya, pagi sampai sore atau bahkan sampai malam dan sampai seterusnya, itu yang mungkin kita perlu harus evaluasi bahwa apa yang sampai mungkin, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, sampai meninggalkan sholat. Bekerja boleh, bahkan itu dianjurkan, tapi ingat ada waktu jedanya, ada waktu di mana kita harus beribadah secara baik, ada ibadah yang sudah waktunya sudah sesuai. Kita misalnya sholat duhur, ketika kita bekerja dari pagi kemudian sampai sore, taruhlah begitu, ada waktu duhur, ada waktu asar. Ketika masuk sholat duhur, jeda sedikit, mungkin itulah yang kemudian menjadikan pekerjaan itu menjadi berkah. Tetapi jangan sampai sekali lagi ketika kita bekerja dari pagi sampai sore, bahkan mungkin sampai malam, itu tidak ada lagi aktivitas, misalnya aktivitas sholatnya, tidak ada aktivitas ibadah yang sifatnya mahdhah, wajib, yang pokok, sholat duhur misalnya. Itu sangat disayangkan. Itu sangat disayangkan kalau kemudian kita melewatkan pekerjaan atau melakukan sholat itu kemudian ditinggalkan, itu naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Dan itu menjadikan kita termasuk yang hubbud dunya tadi, mencari cinta dunia terlalu berlebihan. Ya, jadi sampai kemudian dia tidak melakukan ibadah tadi itu, ibadah sholat, ya. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena ibadah sholat ini wajib dalam keadaan apapun, baik itu dalam kantor, baik dalam aktivitas lain sebagainya. Tetapi ketika masuk waktu sholat, kita mesti harus melakukan sholat dulu, kemudian kita baru melanjutkan aktivitas lagi. Itulah orang yang tidak termasuk hubbud dunya. Kalau hubbud dunya tadi itu yang kemudian dia terus menerus dia bekerja tanpa mengenal lelah, kemudian dia terus menerus dia mengerjakan pekerjaannya sehingga dia lalai dengan akhiratnya. Karena itulah kita jangan sampai terjadi seperti itu.
hubud dunia itu juga salah satunya belum tentu juga orang yang rumahnya gedongan, orang yang rumahnya besar, orang yang rumahnya megah itu belum tentu juga dia hubud dunia. Belum tentu juga. Karena bisa jadi juga orang yang di dalam rumah besar itu, rumah megah itu, di situ ada aktivitas ibadah yang luar biasa. Dia di situ ada mungkin anak-anak yatim. Kemudian anak-anak yang perlu kemudian dibantu. Kemudian di situ aktivitas ada ngaji dan sebagainya. Rumahnya besar. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang suatu. Jadi belum tentu juga rumah besar, mobil mewah, tetapi dia rajin memberikan infak, memberikan sedekah, memberikan atau mengasuh anak-anak yatim dan sebagainya. Itu luar biasa. Tetapi jangan sampai kita yang tidak punya apa-apa misalnya justru tidak melakukan ibadah akhirat, tidak melakukan ibadah wajibnya, ya, tidak melakukan ibadah wajib. Mestinya ibadah yang kita lakukan itu sebetulnya tidak memandang dia kaya, memandang dia miskin, ya, tetapi itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai orang Muslim yang kita harus menjalankan ibadah itu. Maka itu yang kita harapkan bahwa jangan terlalu cinta dunia, biasa-biasa saja, beraktivitas, menjalankan aktivitasnya, pekerjaannya, lain sebagainya, entah itu yang di kantor, entah itu yang di sawah, entah itu yang di manapun tempatnya. Tetapi ketika masuk waktu sholat, kita sholat, waktu ibadah itu kita ibadah dan sebagainya. Dan itulah yang ketiga. Baru yang keempat adalah yang keempat ini adalah bahwa dari 6 ini, yang 6 perkara ini, yang keempat itu adalah panjang angan-angan, watulul amal. Panjang angan-angan ini akan saya lanjutkan setelah jeda berikut ini. Baik, terima kasih masih bersama kami di program Mutiara Iman Kompas TV. Sahabatku yang budiman, yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang berikut adalah tentang tadi sebelum jeda saya sudah menyampaikan bahwa adalah tulul amal. Tulul amal ini adalah panjang angan-angan atau panjang lamunan. Panjang angan-angan ini yang kemudian dia hanya melamun tanpa kemudian ada usaha, kemudian dia tidak mau berusaha dan seterusnya. Itu juga termasuk hal atau perkara yang bisa merusak amal-amal itu. Karena kita dianjurkan, ya, diwajibkan untuk berusaha, berdoa, berusaha sehingga apa yang kita impikan, yang kita cita-citakan itu berhasil. Bukan kita hanya berpangku tangan, duduk-duduk manis dan sebagainya, tapi cita-citanya melangit, cita-citanya terlalu tinggi. Itu sesuatu yang bisa merusak amal. Mestinya ketika kita punya cita-cita itu adalah harusnya kita harus kejar cita-cita itu, bukan kita berpangku tangan, duduk manis dan sebagainya tanpa ada usaha. Padahal usaha kemudian tentu diiringi dengan doa dan usaha itu harus berkesinambungan, harus satu kesatuan. Tidak bisa kita ingin punya sesuatu, tapi tidak ada usahanya. Ini menjadi salah satu rusaknya iman, rusaknya amal. Gitu. Rusaknya amal itu juga itu salah satunya tulul amal, terlalu melangit, lamunannya terlalu tinggi, lamunannya terlalu tidak bisa kemudian kita mengejarnya, ya, susah karena terlalu tinggi lamunannya terlalu panjang, berangan-angan terus, tetapi tidak ada usahanya. Itu yang tidak boleh.
mestinya kita ada usaha terus sehingga apa yang kita cita-citakan itu akan tersampaikan. Cita-cita itu akan tercapai kalau kita dengan usaha keras, perjuangan yang keras, ya, bukan kita hanya berpangku tangan, kita duduk-duduk manis tanpa ada usaha, itu nonsen. Dan itu salah satu menjadikan amal itu menjadi rusak, amal itu menjadi terhapus. Berikutnya adalah salah satu yang berikutnya adalah qaqillatul haya, sedikit rasa malu, sedikitnya rasa malu. Malu kepada siapa? Ya, malu kepada Allah. Malu dengan, padahal al-haya minal iman. Al-haya itu, malu itu sebagian daripada iman. Ya. Malu, misalnya nih, tidak bisa atau malu dengan tetangga, malu dengan hal-hal yang yang itu kemudian bisa menjadikan kita ini ya, jadi tidak bisa merubah gitu ya, bisa merubah bahwa kita nggak bisa kita mengatakan bahwa kita terlalu istilahnya terlalu percaya diri gitu ya. Ya, kita melakukan perbuatan maksiat nggak didasari dengan malu. Waduh, itu sangat membahayakan sekali. Kita melakukan perbuatan jelek itu mestinya malu. Oh, saya ini adalah seorang muslim. Kita harusnya malu kalau kita melakukan kejelekan, kita membuat satu kerusakan ya. Kita membuat satu perbuatan-perbuatan yang dilarang. Itu mestinya harus malu. Malu kepada Allah. Kita tidak melakukan sholat misalnya, itu malu. Tapi bukan malu karena dengan tetangga, tetapi malu karena ya, kita ini sebagai orang Islam loh. Kita ini sebagai muslim, mestinya kita itu harus melakukan ibadah itu dengan baik. Melakukan ibadah itu dengan secara kontinu, secara konsisten. Ya. Kalau kita tidak melakukan ibadah-ibadah tadi, sholat dan sebagainya, ya malu mestinya. Nah, itu harus dilakukan itu. Maka rasa malu itu bagian dari iman. Ya, nah ini kalau sedikit, jadi orang tidak punya malu ini bahaya gitu ya. Orang tidak punya rasa malu gitu. Padahal malu itu adalah bagian daripada iman. Oke, baik. Berikutnya yang terakhir itu adalah zulmun layang tahi. Ya, zulmun layang tahi. Yakni kezoliman yang tidak ada hentinya. Kezoliman yang tidak ada hentinya. Kezoliman yang tidak hentinya ini, misalnya orang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, orang melakukan perbuatan hal yang misalnya naudzubillah min dzalik, misalnya mencuri, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar lagi, misalnya dari mencuri misalnya adalah korupsi misalnya. Itu adalah salah satu yang bisa merusak amal-amal itu. Merusak amal ibadah kita seperti sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Lah kok kemudian Anda melakukan perbuatan maksiat tadi, melakukan perbuatan misalnya korupsi, itu yang kemudian akan merusak amal itu. Melakukan perbuatan maksiat selain itu banyak sekali. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang lain selain itu, ya. Dan itu biasanya perbuatan jelek atau perbuatan tercela itu kalau diteruskan itu dia akan akan berbahaya gitu ya, akan berbahaya sekali. Maka ketika perbuatan itu terus dilakukan, terus perbuatan jelek itu dilakukan, itu menjadikan semua amal yang kita lakukan ini, amal soleh yang kita lakukan itu menjadi terhapus. Maka jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan yang jelek. Ketika kita melakukan berbuat salah, karena kita sadar bahwa kita ini adalah manusia, pasti memiliki salah, memiliki khilaf. Tetapi ketika itu kemudian kita untuk bertobat,
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi perbuatan buruk. Karena memang perbuatan jelek itu kalau terus dilakukan itu akan terasa apa ya? Kayak di satu sisi dia merasa enak ya seperti itu. Ya karena yang enak-enak itu pasti terus menerus gitu. Nah, perbuatan tadi seperti mencuri dan sebagainya, termasuk korupsi, itu akan dilakukan itu akan terus menerus, dan itu bahayanya itu adalah semua yang amal-amal itu akan menjadi rusak. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai. Pemirsa Kompas TV, program Mutiara Iman dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Maka dari itu sudah ditegaskan tadi bahwa di dalam hadis tadi, sitatu asya tuhbitul a'mal, al-istighalu fi bi'uyubil khalqi, kemudian wa qaswatul qalbi, wa qillatul haya, wa hubbud dunya, kemudian watulul amal, kemudian yang terakhir adalah wa dzulmun la yantahi. Ya, ini adalah satu warning, yang harus kita hati-hati di situ. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan selama ini, sudah ibadah yang bertahun-tahun ini sia-sia gara-gara enam hal itu tadi. 6 hal itu tadi yang akan merusak. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk ya hamba-hamba yang tadi itu melakukan atau sibuk dengan mencari kesalahan orang lain, kemudian hatinya keras, kemudian sangat cinta dunia yang sangat berlebihan, kemudian watul amal, ya, panjang angan-angan, kemudian wakilatul haya, kemudian dia sedikit rasa malu, dan yang terakhir adalah zulmun yang tahi, yakni kezoliman yang terus menerus, yang tidak ada hentinya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari 6 perkara ini, 6 perkara yang merusak amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk pemirsa dimanapun Anda berada di Kompas TV. Semoga apa yang kita lakukan selama ini, apa yang kita kerjakan selama ini, amal-amal yang kita lakukan selama ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari 6 perkara tadi yang 6 tadi yang sudah kami sebutkan. Terima kasih, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa terus melaksanakan aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.